Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa din rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. InsyaAllah kita akan melanjutkan belajar kita bersama belajar agama Islam yang mulai ini. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk di pelajaran hadis pada semester yang kedua ini. Alhamdulillah di hari ini kita memulai pelajaran yang pertama di pelajaran hadis. Nah, barakallahu fikum. Di semester yang kedua ini ada beberapa pembahasan utama yang insyaAllah kita akan pelajari bersama. Yang pertama adalah tentang akhlak dan perilaku yang dilarang di dalam Islam. Nah, nanti ada beberapa akhlak dan juga perilaku yang dilarang di dalam Islam yang akan kita pelajari bersama. Kemudian yang kedua tentang kehormatan seorang mukmin. Kemudian yang ketiga tentang perhatian Islam terhadap pekerjaan. Kemudian yang keempat tentang kedudukan wanita di dalam Islam. Dan yang terakhir yang kelima adalah tentang perhatian Islam terhadap kesehatan. Ini beberapa bahasan utama yang insya Allah kita akan pelajari di pelajaran hadis yang ke-9 ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, segera kita masuk di pelajaran yang pertama. Ya, pelajaran yang pertama, antum bisa diberi judul di situ tentang hak jalan atau hukum-hukum jalan pada buku kalian ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, segera masuk di hadisnya dulu. Hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya, iyyakum wal julusa bituruqat. Qalu ya Rasulullah ma buddun lana min majalisina natahaddatsu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in abaitum fa'atut tariqa ya haqqahu. Qalu wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah? Qala ghadul basar wa kaful ada raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan. Maka para sahabat berkata, kami tidak dapat meninggalkannya karena merupakan tempat kami untuk bercakap-cakap. Maka Rasulullah SAW berkata, jika kalian enggan untuk meninggalkan majelis di jalan, maka berilah hak jalan. Para sahabat bertanya, apakah hak jalan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, di dalam hadis ini ada larangan ya untuk duduk-duduk di jalan. Ya, untuk mengadakan majelis di jalan. Maksudnya bukan di tengah jalan ya, tentunya di pinggir jalan. Ada larangan untuk itu. Tetapi jika terpaksa ya, untuk kita duduk-duduk di jalan karena ada suatu hajat atau keperluan, ya, maka kita harus menunaikan hak jalan. Menunaikan hak jalan. Nah, hak jalan itu adalah yang pertama menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, merintah kepada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Nah, ini dari hadis yang pertama. Baik. Kita masuk di faedah hadis. Bahasanya larangan untuk duduk-duduk di jalan. Ya, asalnya itu larangan tidak boleh duduk-duduk di jalan. Ya, jika terpaksa duduk-duduk di jalan karena ada hajat, ya, mungkin karena ada keperluan, ya, karena mungkin sedang menjaga keamanan, ya, sedang mengatur lalu lintas, maka harus memperhatikan hak-hak jalan. Di antaranya yang pertama adalah menahan pandangan. Maksud dari menahan pandangan ini adalah menahan pandangan dari yang haram.
ya. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu. Nah, tidak mengganggu siapa? Ya, baik itu mengganggu pengguna jalan ataupun mengganggu dari fasilitas jalan, ya. Tidak boleh merusak, ya, dari fasilitas jalan yang ada, ya, seperti mencoret-coret marka jalan, ya, eh, penunjuk jalan tidak boleh. Kemudian juga apalagi memberikan gangguan di jalan, ya, karena itu dapat membahayakan atau mengganggu dari pengguna jalan. Kemudian yang ketiga, menjawab salam, ya. Jika kita sedang berada di pinggir jalan, kemudian ada orang lewat mengucapkan salam, maka wajib bagi kita untuk menjawab salam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah melakukan amar ma'ruf, ya, mengajak kepada kebaikan. Ya, walaupun sedang di jalan, maka selalu, ya, mengajak kepada kebaikan. Apa-apa yang berada di jalan, ya, misalnya menunjukkan waktu sholat, menunjukkan arah masjid, dan seterusnya. Kemudian mencegah dari kemungkaran, ya, mencegah dari kemungkaran yang berada di jalan, ya, misalnya apa-apa yang ada di kemungkaran di jalan yang sangat banyak, ya. Misalnya ada orang yang menggunakan apa itu motor dengan knalpot yang bising, maka kita nasihatin karena itu tidak boleh, ya. Atau kemungkaran yang lain, ya, naik motor tidak menggunakan helm atau yang semisalnya, ya, maka kita untuk dianjurkan untuk menasihati jika kita mampu. Nah, barakallahu fikum. Di antara faedah dari hadis ini adalah menunjukkan tentang kesempurnaan syariat Islam, ya. Tentang ini hak jalan sudah, ya, diatur di dalam Islam. Islam sudah menerangkannya. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna. Nah, barakallahu fikum. Ini di antara faedah-faedah hadis yang ada pada hadis yang pertama ini. Ya. Nah, faedah-faedah yang lainnya bisa kalian baca sendiri di buku kalian, ya. Di antara adab-adab di jalan tadi ada yang minimal ada 4, ya, termasuk dari menahan gangguan yaitu menjauhi ghibah, ya, berprasangka buruk, tidak merendahkan orang yang lewat, ya, tidak menyempitkan jalan, ya, dan seterusnya, ya, dari apa bentuk-bentuk atau adab-adab di jalan. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara apa yang bisa kita jelaskan di pelajaran yang pertama tentang hak-hak jalan. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya adalah tentang uh, biografi perawi hadis. Tadi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, nama beliau adalah Sa'id bin Malik bin Sinan bin Ubaid dari Bani Khudrah Al-Abjar bin Auf Al-Kharshaji Al-Ansari. Beliau dari kaum Ansar, ya. Nah, lebih dikenal dengan sebutan Abu Sa'id Al-Khudri. Dilahirkan di kota Mekah. Ya, beliau dan ayahnya termasuk sahabat Nabi SAW yang mulia. Nah, pada saat terjadi perang Uhud, beliau tidak boleh ikut karena masih kecil, ya. Dilarang karena beliau dianggap masih kecil. Dan ketika perang Uhud tersebut, ayahnya yaitu Malik bin Sinan meninggal mati syahid. Nah, setelah perang Uhud, beliau ikut berperang bersama Rasul, ya, dalam 12 peperangan dimulai dari perang Khandaq. Nah, beliau adalah salah satu dari ulama dari kalangan para sahabat ahli fikih, ya, banyak mendengar dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dan dari beberapa sahabat yang lain. Beliau wafat di Madinah pada tahun 74 Hijriah, ya. Ada riwayat yang lain menyebutkan wafat 10 tahun sebelumnya, yaitu antara tahun 63 atau 65, wallahu a'lam, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini dari biografi sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum. Nanti hadisnya antum bisa apa? Hafalkan nanti jika ada waktu atau ada saatnya ujian di sana. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa-apa yang bisa disampaikan di sini nanti bisa diamalkan, ya, untuk kalian agar menghindari duduk-duduk di jalan. Jikalau tidak bisa menghindarinya, maka harus memperhatikan dari adab-adab atau hak-hak jalan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini saja, sampai di sini dulu di pelajaran pertama ini. Insya Allah kita lanjutkan di pelajaran yang kedua. Nah, bismillah.
Baik, wallahu taala alam, alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.